Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Seneng Tani bersama saya Titis. Semoga Anda tetap senang untuk menjadi petani. Dan semoga sahabat Seneng Tani semua sehat selalu ya, dan tetap semangat untuk bertani. Sahabat Seneng Tani, pada kesempatan kali ini alhamdulillah saya sedang berada di salah satu acara yang sangat menarik, yaitu Soropadan Agro Festival 2 yang dilaksanakan di Kabupaten Temanggung, tepatnya pada tanggal 20 sampai 24 Juli 2023. Nah, jadi sebenarnya di sini ada banyak sekali perusahaan atau instansi yang mengikuti festival ini. Namun menurut kami di sini adalah merupakan salah satu lahan yang sangat menarik bagi kami, yaitu lahan miliknya MMT, di mana di sini ditanam berbagai varietas dari MMT Seed dan untuk perawatannya pun menggunakan produk-produk dari MMT. Nah, untuk tahu lebih lanjut apa sih keistimewaan dari lahan ini, simak video kali ini sampai akhir. Oke, sahabat Seneng Tani semua, seperti yang sudah saya sampaikan tadi bahwa pada kesempatan kali ini saya sedang berada di acara Soropadan Agro Festival yang dilaksanakan di Kabupaten Temanggung pada 20 sampai 24 Juli 2023, dan mungkin ada beberapa sahabat Seneng Tani yang ikut hadir memeriahkan acara ini, dan mungkin ada juga yang sudah melihat-lihat beberapa lahan di sini. Dan menurut kami ini merupakan salah satu lahan yang sangat menarik karena dari kejauhan sudah terlihat bagaimana hijaunya tanaman yang ditanam di lahan ini, dan setelah kami mendekat ternyata ini merupakan lahan display dari MMT. Jadi di sini ditanam berbagai varietas dari MMT Seed, diantaranya yaitu ada pare varietas Kapten 40, kemudian ada cabai merah keriting Rektor 9, ada juga timun bagus, ada juga ini timun baby Farel 22, dan tepat saya berdiri di sini ini merupakan kacang panjang dengan varietas Zelva. Nah, ini menurut kami kacang panjang di sini sangat istimewa karena dari kejauhan pun sudah terlihat bagaimana rimbunnya tanaman di sini, dan setelah mendekat pun ternyata buah yang dihasilkan juga sangat rimbun. Nah, jadi ini mungkin bisa menjadi referensi untuk sahabat Seneng Tani semua yang ingin menanam kacang panjang, bahwa varietas Zelva ini sudah terbukti keunggulannya terutama di lahan ini. Mengapa? Karena biasanya tanaman kacang panjang yang ditanam khususnya pada awal musim kemarau ini akan terserang virus kuning saat pertumbuhannya. Jadi yang istimewa di sini adalah tanaman kacang panjang di sini ini bebas dari serangan virus kuning, dan kacang Zelva ini merupakan salah satu varietas yang sudah toleran terhadap virus kuning, dan alhamdulillah di sini sudah terbukti tidak ada yang terserang virus kuning sama sekali. Padahal biasanya mungkin sahabat Seneng Tani semua juga sudah banyak yang mencoba beberapa varietas kacang panjang, dan mungkin salah satu kendala yang sangat merugikan sahabat Seneng Tani adalah serangan virus kuning ini. Nah, jadi dengan memilih varietas yang sudah terbukti toleran ataupun tahan virus, ini bisa lebih menguntungkan kita. Mengapa? Karena jika tanaman ini sehat, bebas dari serangan virus kuning, tentunya produktivitasnya juga bisa aman. Jadi walaupun varietas Zelva ini belum mengklaim bahwa dia ini 100% tahan terhadap virus, namun sudah terbukti varietas ini toleran terhadap virus kuning. Buktinya ada di sini, tanamannya tidak ada yang terserang virus kuning sama sekali. Dan yang istimewa dari varietas ini adalah produktivitasnya. Jadi karena salah satu tujuan kita menanam kacang panjang ini adalah untuk mendapatkan buah yang banyak, kemudian keuntungannya pun bisa banyak untuk kita. Jadi varietas Zelva ini sangat recommended karena produktivitasnya juga sangat istimewa. Jadi dari bagian bawah sampai bagian atas ini bisa tumbuh buah dengan potensi hasil bisa mencapai 36 sampai 40 ton per hektar. Kemudian dari karakteristik buahnya ini juga buahnya panjang dengan panjang sekitar 75 sampai 80 cm dengan diameter sekitar 0,5 sampai 0,6 cm dan dengan warna yang hijau segar. Jadi ini tentunya lebih menarik di pasaran. Kemudian keistimewaannya yang lain adalah jumlah daunnya yang tidak terlalu rimbun, namun buahnya bisa tetap rimbun. Jadi ini merupakan salah satu penciri dari varietas Zelva ini, yaitu jumlah daun yang tidak terlalu banyak, namun buahnya bisa produktif dari bagian bawah sampai bagian atas batang. Nah, kemudian tidak lupa kami juga akan menyampaikan bagaimana sih perawatan yang dilakukan di sini untuk menghasilkan buah yang istimewa seperti ini. Nah, jadi di sini ditanam berbagai varietas dari MMT Seed, dan untuk perawatannya pun ini menggunakan berbagai produk dari MMT, yaitu untuk pengocorannya menggunakan pupuk
kalha pada saat tanaman berumur 5 hari setelah tanam. Kemudian dilakukan pengocoran dengan interval seminggu 2 kali dengan bahan-bahan yaitu power soil, kemudian menggunakan pupuk daun Mordenfol, dan digunakan juga pupuk fosfat yaitu Interfos, kemudian digunakan ZPT yaitu L-Top, dan digunakan juga asam amino premino. Nah, jadi di sini ini menggunakan pupuk yang sudah komplit ya kandungannya, yaitu antara lain menggunakan power soil yang kandungan utamanya adalah asam humat, dimana dengan asam humat ini bisa lebih memperbaiki kondisi tanah supaya tanaman ini bisa menyerap nutrisi dan menyerap air secara optimal. Kemudian digunakan juga pupuk daun Mordenfol yang kandungan utamanya adalah fosfat, dimana dengan fosfat ini bisa membantu tanaman saat fase vegetatif karena bisa memacu pembelahan sel pada tanaman. Jadi untuk pembentukan daun, pembentukan serabut akar, batang ini bisa lebih optimal. Kemudian digunakan juga ZPT yaitu L-Top dengan kandungan yaitu sitokinin dan giberelin. Nah, dengan hormon sitokinin dan giberelin ini bisa membantu tanaman khususnya saat fase vegetatif karena hormon ini bisa merangsang pertumbuhan tanaman supaya lebih cepat dan juga mengoptimalkan pembentukan organ-organ ataupun jaringan pada tanaman. Kemudian digunakan juga asam amino premino, di mana asam amino ini sangat penting sekali terutama saat fase awal pertumbuhan tanaman, karena dengan kita membantu tanaman dengan pengaplikasian asam amino ini bisa menambahkan sumber energi bagi tanaman untuk melakukan metabolisme. Jadi metabolisme tanaman ini bisa berjalan dengan lancar karena kebutuhan energinya kita bantu dengan pengaplikasian asam amino premino. Nah, jadi itu adalah beberapa bahan yang digunakan saat pengocoran tanaman-tanaman di sini. Kemudian untuk penyepraian di sini ini juga menggunakan pupuk daun Mordenfol ditambahkan dengan ZPT L-Top juga. Kemudian ditambahkan dengan fungisida dengan bahan aktif azoxystrobin dan difenoconazole, dan ditambahkan dengan insektisida dengan bahan aktif emamectin benzoat dan juga imidacloprid. Dan untuk penyepraiannya ini dilakukan seminggu 2 kali juga, namun ini juga disesuaikan dengan kondisi tanaman itu sendiri. Jadi karena di sini untuk serangan ulat yang ini lumayan banyak, jadi di sini untuk penyepraian insektisida bahan aktif emamectin benzoat dan juga imidacloprid ini rutin dilakukan seminggu 2 kali. Kemudian untuk penyepraian nutrisi ini disesuaikan, jadi kadang seminggu sekali dan kadang seminggu 2 kali. Nah, penyepraian insektisida ini juga bisa menjadi salah satu pencegahan untuk serangan virus kuning. Mengapa? Karena dengan penyepraian insektisida terutama yang bahan aktifnya adalah imidacloprid tadi, yang di sini ini menggunakan merek dagang Narador. Dengan penyepraian Narador tadi ini bisa mengendalikan hama baik itu berupa ulat maupun berupa kutu-kutuan yang ada di tanaman di sini. Jadi ini bisa lebih meminimalisir penularan virus kuning oleh serangga vektor. Jadi sahabat Semangat Tani semua, untuk mengantisipasi serangan virus kuning apalagi jika menanam varietas yang belum tahan terhadap virus kuning, ini bisa dilakukan dengan penyepraian insektisida yang bahan aktifnya ini bisa menggunakan imidacloprid ataupun abamectin ataupun bahan aktif lainnya yang bisa kita gunakan untuk mengendalikan kutu-kutuan, karena kutu-kutuan ini bisa menjadi vektor virus kuning. Jadi lebih baik kita kendalikan terlebih dahulu hama vektornya. Nah, kemudian beralih lagi untuk penyepraiannya tadi saat fase vegetatif menggunakan pupuk daun Mordenfol dan juga ZPT L-Top ditambahkan dengan fungisida dan insektisida. Kemudian saat tanaman mulai memasuki fase generatif mulai ditambahkan dengan pupuk buah kalinet, kemudian masih ditambahkan dengan asam aminovigorin dan ditambahkan lagi dengan Vitaron SL. Jadi ini adalah paket komplit untuk penyepraian tanaman pada saat fase generatif khususnya, karena dengan pengaplikasian pupuk buah kalinet dengan kandungan kalium, fosfat, dan boronnya ini lebih bisa mengoptimalkan buah yang dihasilkan. Kemudian dengan penambahan vigorin yang kandungannya adalah asam amino, kemudian ada asam humat, ada hormon perangsang tumbuh, dan ada juga beberapa enzim-enzim invertase. Nah, dengan bantuan pengaplikasian pupuk vigorin ini bisa memberikan sumber energi tambahan pada tanaman, karena pada saat tanaman ini memasuki fase generatif ini juga membutuhkan lebih banyak energi untuk membentuk buahnya. Jadi dengan
pengaplikasian pupuk Vigorin yang kandungannya sudah lengkap tadi, ini bisa lebih membantu tanaman untuk tetap bisa melakukan proses metabolisme sehingga pembentukan buahnya bisa tetap optimal. Nah, kemudian dengan bantuan pupuk Vitaron yang kandungannya adalah beberapa unsur hara mikro, ini selain bisa membantu tanaman untuk memulihkan kondisinya pasca terserang hama ataupun penyakit, jadi karena di sini lumayan banyak serangan hama ulatnya, jadi tanaman ini butuh bantuan untuk memulihkan kondisinya pasca terserang hama tersebut. Jadi dengan pengaplikasian pupuk Vitaron SL yang kandungannya adalah beberapa unsur hara mikro, ini bisa lebih membantu tanaman untuk bisa tetap optimal pertumbuhannya pasca terserang hama ataupun penyakit, ataupun saat tanaman ini dalam masa peralihan dari fase vegetatif ke generatif. Nah, jadi itu adalah beberapa perawatan yang dilakukan di lahan ini untuk menghasilkan buah yang sangat istimewa seperti ini. Jadi selain varietasnya yang sudah unggul, tentunya kita harus mengimbanginya dengan perawatan yang baik. Jadi kita tidak bisa mengandalkan keunggulan dari varietas itu, tapi kita harus berupaya untuk tetap memberikan asupan nutrisi yang cukup untuk tanaman sehingga hasilnya pun bisa sesuai dengan apa yang kita inginkan. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Dari apa yang sudah saya sampaikan tadi, akan coba saya simpulkan bahwasanya di sini di Soropadan Agro Festival 2 dengan salah satu pesertanya yaitu dari MMT, di mana di sini ditanam berbagai varietas dari MMT seed dan untuk perawatannya pun juga menggunakan produk-produk dari MMT. Nah, salah satu yang menarik di sini adalah kacang panjang di sini, yaitu dengan varietas Jelva dari MMT seed dengan berbagai keunggulannya, yaitu sudah toleran terhadap virus kuning, terbukti di lahan ini bebas dari serangan virus kuning, dan juga produktivitasnya yang sangat istimewa, dari bagian bawah sampai bagian atas bisa tumbuh buah. Dan selain keunggulan dari varietas itu sendiri, tentunya harus diimbangi dengan perawatan yang optimal pula. Nah, di sini ini menggunakan Power Soil, kemudian ditambahkan dengan Morden, Interfos, L-Top, dan Premino dengan interval pengocoran yaitu seminggu 2 kali. Kemudian untuk penyepraiannya ini menggunakan Morden Vol ditambahkan dengan L-Top dan ditambahkan lagi dengan fungisida dan juga insektisida saat fase vegetatif. Untuk fungisidanya ini menggunakan bahan aktif azoxystrobin dan difenoconazole. Untuk insektisida menggunakan bahan aktif imidacloprid. Kemudian saat tanaman mulai memasuki fase generatif, ini mulai ditambahkan pupuk buah kalinet, kemudian ditambahkan lagi dengan Vigorin dan Vitaron SL. Nah, terbukti dengan menanam varietas yang sudah unggul dan dengan mengoptimalkan pemberian nutrisi pada tanaman, ini bisa menghasilkan buah yang sangat istimewa. Jadi di sini tanamannya sudah berumur sekitar 49 hari setelah tanam, dan untuk varietas Jelva ini bisa dipanen sekitar 45 sampai 48 hari setelah tanam, dan untuk lahan ini sudah dipanen sebanyak 2 kali dan bakal buahnya masih sangat banyak dan tanamannya juga masih sangat sehat dengan warna buah yang segar dan juga kondisi daunnya masih segar. Padahal ini saat saya mengambil video ini sudah sekitar pukul 12 siang. Jadi varietas Jelva ini sangat recommended untuk sahabat senang tani semua yang ingin menanam kacang panjang. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat untuk sahabat senang tani semua, dan jika dirasa bermanfaat silahkan di-share ke teman-teman yang lain. Jangan lupa like, komen, dan subscribe supaya tidak ketinggalan informasi dari kami selanjutnya. Terima kasih sudah menyaksikan video kami, sampai jumpa di video-video kami selanjutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan jangan lupa untuk selalu bersyukur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.